Pernah inget gak sih masa ketika mengirim lagu dari satu HP ke HP lain harus membuat kedua HP-nya saling berhadapan? Hal ini terjadi karena sensor di kedua HP tersebut benar-benar harus sejajar agar bisa terhubung. Soalnya kalau posisinya sampai bergeser sedikit aja, proses kirim filenya bisa langsung gagal dan harus diulang dari awal. Nah, sebelum Bluetooth menjadi fitur yang umum di hampir semua HP, ada satu teknologi yang lebih dulu digunakan untuk berbagi file tanpa kabel. Teknologi itu adalah infrared atau sering disebut juga sebagai inframerah. Di masanya, fitur ini ada di banyak HP populer seperti Nokia, Sony Ericsson, atau Siemens. Lewat infrared ini, kamu bisa mengirim banyak hal kepada teman tanpa menggunakan kabel data maupun koneksi internet, mulai dari ringtone, foto, kontak, hingga lagu. Tapi bagaimana sebenarnya teknologi infrared ini bisa bekerja sebagai alat komunikasi antar ponsel? Lalu, apa yang membuat fitur ini sempat menjadi bagian yang sangat penting di awal tahun 2000-an hingga akhirnya nggak pernah dipakai lagi buat kirim-kirim file? Nah, sebelum digunakan di ponsel, inframerah atau infrared sebenarnya sudah dikenal dalam dunia sains jauh lebih dulu, di mana teknologi ini memanfaatkan bagian dari spektrum cahaya matahari yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Gelombang ini pertama kali ditemukan pada tahun 1800 oleh astronom asal Inggris Sir William Herschel pas lagi eksperimen mengukur suhu warna cahaya pakai prisma. Uniknya, suhu tertinggi justru muncul di area tak kasat mata setelah warna merah. Makanya gelombang panas ini kemudian dinamain inframerah. Selama bertahun-tahun, teknologi ini cuma dipakai buat kebutuhan searah. Contoh paling gampangnya ya buat remote TV di rumah. Pas tombol remote ditekan, sinyal inframerah bakal ditembakkan ke sensor TV buat ganti saluran atau ngatur volume. Tapi ya itu, sistemnya cuma bisa dipakai satu arah dan perangkatnya harus dari merek yang sama biar bisa nyambung. Padahal memasuki awal tahun 1990-an, kebutuhan baru mulai muncul pas laptop, PDA, dan HP makin populer. Meskipun ukuran perangkat tadi makin kecil dan ringkas, tapi anehnya urusan transfer data masih jadul banget karena harus selalu colok kabel khusus. Jelas cara ini bikin repot dan gak praktis sama sekali buat perangkat yang dirancang untuk dibawa kemana-mana. Karena itu, pada September 1993, sekitar 50 perusahaan teknologi berkumpul dan membentuk organisasi bernama Infrared Data Association atau IRDA. Nah, organisasi ini bikin aturan main bersama supaya perangkat dari merek yang berbeda bisa punya teknologi yang sama. Jadi, produsen gak usah pusing bikin sistem sendiri-sendiri. Selama sama-sama mendukung standar IRDA, mulai dari laptop, printer, atau HP kamu bisa langsung saling tukar data tanpa kabel. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, fitur ini mulai ramai dimasukkan ke ponsel dan masyarakat mulai kenal kalau infrared juga bisa dipakai buat komunikasi dua arah. Nah, hal ini nggak ngejamin semuanya langsung lancar, karena pada tahap ini baru dasar teknologinya aja yang siap. Tantangan berikutnya adalah bagaimana fitur ini diterapkan pada ponsel yang saat itu fungsinya mulai berkembang bukan cuma buat telepon dan mengirim SMS aja. Setelah standar IRDA mulai digunakan, teknologi ini kemudian resmi diterapkan ke telepon seluler. Nah, cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana, tapi punya batasan fisik yang super ketat. Secara teknis, infrared di HP itu mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya tak kasat mata yang diarahkan langsung ke perangkat tujuan. Karena media utamanya adalah cahaya, teknologi ini butuh kondisi yang namanya line of sight atau garis pandang lurus, di mana kedua HP harus saling berhadapan langsung tanpa ada benda apapun yang menghalangi di tengahnya. Sebab kalau sampai ada yang menghalangi, ya sinyalnya bakal langsung putus begitu aja. Dalam praktiknya, kamu harus menempelkan dua ponsel dalam jarak yang sangat dekat, bahkan biasanya cuma beberapa sentimeter aja. Selain itu, posisi sensor di kedua HP juga wajib sejajar banget biar sinyalnya bisa ketemu. Nah, hal ini yang bikin infrared beda banget sama teknologi nirkabel zaman sekarang. Soalnya selama proses transfer data berjalan, kamu nggak punya kebebasan bergerak sama sekali. Jangankan di bawah jalan, tangan kamu geser dikit atau HP-nya agak miring aja, koneksinya bisa langsung putus dan proses transfernya otomatis gagal. Alhasil, kamu harus ngulang prosesnya dari awal
lagi. Meskipun kedengerannya ribet, tapi sistem ini pada masanya udah cukup efektif buat ngirim file berukuran kecil kayak nomor kontak, ringtone monofonik, atau foto gambar wallpaper jadul yang ukurannya mini. Namun, batasan fisik yang bikin pegel inilah yang nantinya jadi alasan kenapa teknologi ini cepat ditinggalkan pas kebutuhan kita mulai berkembang. Selain masalah posisi yang harus pas, infrared juga punya keterbatasan pada kecepatan transfer datanya, di mana standar awal IRDA itu kecepatannya cuma sekitar 115 kilobit per detik dan baru naik ke 4 megabit per detik pada versi yang lebih baru. Nah, angka ini jelas sudah cukup kalau cuma buat kirim kontak nama, tapi jelas bakal lambat banget kalau dipakai buat kirim file yang ukurannya megabyte. Sebagai contoh, untuk mengirim satu lagu MP3 yang ukurannya beberapa megabyte aja, proses transfernya bisa berjalan sampai bermenit-menit. Nah, karena prosesnya memakan waktu lama, kamu otomatis harus menahan posisi kedua HP agar benar-benar diem dan gak bergeser sedikit pun. Sebab proses transfernya bisa langsung gagal total kalau ada gangguan kecil. Misalnya kayak posisi HP yang sedikit geser, sensornya melenceng, atau mendadak ada objek yang lewat di tengah-tengah perangkat. Nah, kalau udah terlanjur gagal, filenya nggak bisa dilanjutin, melainkan harus dikirim ulang lagi dari awal. Kondisi inilah yang bikin kita harus super hati-hati saat melakukan transfer data. Bahkan saking takutnya gagal, banyak orang pada masa itu yang akhirnya memilih untuk naruh kedua HP mereka secara sejajar di atas meja agar posisinya tetap stabil selama proses pengiriman berlangsung. Walaupun terbatas, tapi sistem ini tetap digunakan. Soalnya pada saat itu emang belum banyak alternatif lain yang lebih praktis dan murah untuk saling berbagi file antar ponsel. Nah, setelah infrared mulai umum digunakan di ponsel, orang-orang mulai memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Aktivitas yang paling sering dilakuin adalah saling mengirim ringtone, foto, kontak, sampai lagu lewat HP, di mana semuanya bisa dilakuin secara instan tanpa perlu pakai kabel sama sekali. Bahkan proses kirim-mengirim ini jadi momen yang ikonik banget buat anak sekolah 2000-an. Biasanya mereka bakal ngumpul bareng cuma buat nyari menu infrared di HP, lalu nempel-nempelin HP-nya biar bisa tukeran file. Meskipun prosesnya kelihatan sederhana, ritual ini sebenarnya butuh kesabaran karena HP-nya sama sekali nggak boleh bergerak sedikit pun. Makanya demi mendapatkan file gratisan, anak-anak sekolah zaman dulu biasanya harus menjaga posisi tangan mereka agar tetap diam atau langsung meletakkan kedua ponsel di atas meja supaya proses transfernya tidak gagal di tengah-tengah jalan. Pada masa itu di Indonesia sendiri, pengguna infrared akhirnya berkembang menjadi sebuah kebiasaan sosial yang seru. Banyak orang saling bertukar lagu yang lagi populer atau sekedar berbagi wallpaper baru. Aktivitas ini sering banget terjadi saat teman-teman saling meminjam HP untuk bertukar file. Selain untuk hiburan, teknologi ini juga dipakai buat memindahkan data pribadi kayak nomor kontak teman. Soalnya mengirim kontak lewat infrared dirasa jauh lebih praktis dibanding harus mencatatnya secara manual di kertas. Apalagi pada masa itu akses internet masih sangat terbatas dan mahal banget. Jadi infrared muncul sebagai solusi yang sangat berguna, di mana kita nggak perlu lagi pusing mikirin kuota atau membayar pulsa SMS cuma buat berbagi file. Seiring waktu, orang-orang akhirnya mulai sadar apa aja kelebihan dan kekurangan dari infrared ini. Kalau ngomongin kelebihannya, fitur ini sama sekali nggak butuh kabel tambahan dan nggak perlu koneksi internet. Selain itu, infrared ini juga hemat daya banget, jadi nggak bakal bikin baterai HP kita cepet lowbat. Tapi di sisi lain, kita mulai ngerasa kalau fiturnya punya batasan. Jarak kirimnya pendek banget dan kedua HP harus benar-benar saling berhadapan tanpa penghalang. Kalau enggak ya gagal. Terus masalah makin kerasa pas ukuran file lagu atau gambar mulai makin gede. Nah, ketika filenya jadi berat, kecepatan infrarednya malah jalan di tempat. Akibatnya proses transfer filenya jadi super lama dan ribet banget. Belum lagi kita juga harus jagain posisi HP biar nggak kegeser selama prosesnya berjalan. Nah, kombinasi dari ribetnya proses tadi sama kebutuhan kita yang makin berkembang bikin infrared pelan-pelan kelihatan ketinggalan zaman dibanding cara-cara baru yang mulai muncul. Memasuki awal tahun 2000-an, era baru dimulai pas teknologi bernama Bluetooth mulai muncul di banyak HP. Teknologi ini emang sengaja diciptain buat ngajakin orang-orang move on dari ribetnya infrared. Beda banget sama infrared, pakai Bluetooth itu posisi HP-nya nggak perlu saling berhadapan. Kita tinggal pilih file yang mau dikirim, aktifin fiturnya, baru deh sistemnya nyari nama HP teman kita buat dihubungin. Nah, pas udah ketemu dan nyambung, filenya otomatis langsung ke proses masuk dari jarak yang lebih longgar. Tapi ya namanya baru awal-awal keluar, teknologi ini juga masih sering error dan gampang putus kalau terhadap
terhalang sedikit. Cuma untungnya kita udah nggak perlu lagi megangin HP sampai pegel atau numpukin HP secara sejajar di atas meja lagi. Perubahan ini jelas bikin urusan bagi-bagi file jadi jauh lebih leluasa dan fleksibel. Karena jalurnya udah lewat udara, kita nggak lagi terbatas sama arah HP. Jadi aktivitas kirim-mengirim file jadi kerasa makin praktis buat harian. Makanya pas makin banyak HP baru yang mulai pasang Bluetooth, posisi infrared ini pelan-pelan langsung kegeser secara perlahan karena udah dianggap nggak efisien lagi buat zaman itu. Setelah Bluetooth jadi standar baru, inovasi di HP emang nggak ada matinya. Nggak lama setelah itu muncul lagi teknologi kayak Wi-Fi Direct, tempat penyimpanan cloud, sampai aplikasi chatting yang bikin kita bisa kirim file super cepat tanpa mikirin jarak lagi. Mau kirim orang yang beda kota pun sekarang udah langsung beres. Perubahan inilah yang bikin fungsi transfer file lewat infrared makin gak laku dan dilupain. Makanya para pabrikan HP akhirnya mulai mutusin buat buang sensor infrared ini dari produk-produk baru mereka karena emang udah nggak dicari lagi sama kita. Pada akhirnya infrared resmi pensiun jadi alat buat bagi-bagi data. Posisinya digantiin total sama teknologi baru yang jauh lebih ngebut, praktis, dan gak bikin kita ribet dalam situasi apapun. Perubahan ini sekaligus jadi tanda beresnya satu fase penting dalam sejarah HP, terutama pas masa-masa kita transisi dari HP jadul ke smartphone. Biar kata fungsi bagi-bagi filenya udah punah, bukan berarti infrared ini langsung hilang total dari HP zaman sekarang. Beberapa pabrikan HP malah sengaja pasang lagi sensor ini, tapi fungsinya udah dirombak total dan beda banget dari yang dulu. Di banyak HP sekarang, infrared ini dipasang buat jadi alat bernama IR Blaster. Tugas barunya bukan lagi buat kirim-kirim file musik atau foto, tapi disulap jadi alat buat ngontrol barang-barang elektronik di rumah kayak TV, AC, sampai kipas angin. Kita tinggal buka aja aplikasi bawaan di HP buat ngubah HP kita jadi remote serbaguna. Jadi kalau mau ganti channel TV atau nyalahin AC, kita tinggal arahin aja ujung HP-nya ke barang elektronik itu. Cara ini jelas jauh lebih praktis daripada kita harus repot nyari remote asli yang sering hilang. Perubahan fungsi yang unik ini jadi bukti kalau teknologi jadul pun sebenarnya masih bisa kepake lagi buat urusan lain. Semuanya tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan kita sekarang yang pengennya serba praktis lewat satu HP. Perjalanan panjang infrared di HP jadi bukti nyata kalau teknologi itu bakal selalu berubah. Ada kalanya sebuah fitur diagung-agungkan banget pada masanya, tapi pelan-pelan bakal kegeser juga pas muncul inovasi baru yang jauh lebih canggih. Dulu pas awal keluar, infrared emang sempat jadi penyelamat dan solusi utama kita buat bagi-bagi file tanpa kabel. Tapi karena jaraknya harus deket, posisinya nggak boleh geser, dan jalannya lelet, fitur ini akhirnya nggak kuat lagi buat ngejar kebutuhan kita yang pengennya serba ngebut. Makanya posisi infrared langsung direbut total sama Bluetooth, Wi-Fi Direct, sampai internet, karena mereka semua nawarin cara kirim file yang jauh lebih cepat dan nggak bikin kita pegel. Meskipun begitu, infrared tetap punya cerita sejarah yang ikonik banget di dunia HP. Biar kata fungsinya udah berubah total di perangkat modern sekarang, fitur inilah yang pernah nemenin masa-masa awal kita belajar berbagi file lewat udara. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa memory card PlayStation ikonik banget, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.